apa sih kira-kira permasalahan yang mungkin nanti di tengah-tengah bisa timbul yang bisa mengganggu tujuan sehingga tujuannya mungkin tidak tercapai. Ada resiko hibah itu belum masuk ke DIPA, itu resiko itu. Juga adanya kemungkinan tumpang tindih karena kita ada dua sumber dana, bisa jadi kita tumpang tindih. Kalau kita bicara pengelolaan, berarti kita bicara mulai dari perencanaannya, kemudian penganggarannya, kemudian pelaksanaannya, pertanggungjawabannya. Seperti saya tadi bicara di awal terkait permasalahan yang mungkin terjadi. Tadi juga sama tadi, beberapa permasalahan yang mungkin bisa terjadi. Nah, permasalahan yang mungkin terjadi tadi, itulah yang namanya risiko. Kalau tadi kita bicara manajemen risiko, artinya kita bisa melihat kira-kira permasalahan apa sih yang mungkin terjadi yang bisa menghambat tujuan. Kalau bicara besaran, berarti terkait dengan pengelolaan secara keseluruhan, apa sih tujuannya? Apa sih kira-kira permasalahan yang mungkin nanti di tengah-tengah bisa timbul yang bisa mengganggu tujuan sehingga tujuannya mungkin tidak tercapai, bisa jadi tercapai, tapi memerlukan biaya yang lebih besar, sumber daya yang lebih besar. Bisa juga tercapai, tapi tercapainya sebagian atau malah tidak tercapai. Nah, tinggal bagaimana kita melihat permasalahan yang mungkin terjadi tadi, risiko tadi. Bagaimana kita bisa melihat seperti itu? Kita mungkin bisa melihat dari, kalau risiko yang sekarang akan terjadi yang berikutnya, kita bisa melihat dari permasalahan sebelumnya. Kira-kira apa sih permasalahan sebelumnya? Nah, itulah menjadi risiko kita ke depannya. Tadi sempat saya bilang ada resiko hibah itu belum masuk ke DIPA, itu resiko itu. Nah, gimana nanti mitigasinya agar itu tidak terjadi sehingga tidak menghambat. Kemudian juga tadi permasalahan disampaikan oleh Pak Adil terkait dengan hasil review inspektorat ya. Ada permasalahan tadi yang sudah disampaikan, direkomendasikan kepada KPU untuk diperbaiki. Nah, ini juga risiko. Kalau misalnya tidak diperbaiki, akan seperti apa itu kelihatan nanti hasilnya pasti bagaimana. Kemudian terkait dengan penggunaan, tadi disebutkan juga adanya kemungkinan tumpang tindih karena kita ada dua sumber dana, bisa jadi kita tumpang tindih SPG seperti itu. Kemudian pertanggungjawaban juga bisa jadi terkait dengan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan seperti apa, penerapannya, baik itu kita memungutnya, kemudian kita menyetorkannya ke kas negara seperti apa. Kemudian terkait dengan kesesuaian lampiran bukti SPG. Kemudian kecermatan verifikasi dan ketepatan waktu pelaporan. Itu salah satu yang harus diperhatikan yang mungkin bisa menjadi risiko ya pada saat pelaksanaan pertanggungjawaban. Nah, itu harus dimitigasi. Namanya mengelola, berarti harus kita mitigasi bagaimana biar risiko tadi tidak terjadi sehingga menjadi masalah. Nah, itu yang Bapak Ibu harus identifikasi. Kalau sudah identifikasi, Bapak Ibu nanti nilai, kemudian lihat kira-kira seperti apa mitigasinya. Kemudian juga yang penting juga terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Kunci dari semuanya di situ. Audit oleh siapapun, baik BPK atau APIP, muara awalnya di situ. Kita pasti akan melihat laporannya, dari situ kita lihat, kita uji seperti apa pelaksanaan
bukti-buktinya akan seperti apa. Akan sulit nanti di Bapak Ibu kalau misalnya dari sisi pelaporan dan pertanggungjawabannya mungkin tidak dilakukan dengan benar. Itu. Nah sekarang mungkin juga BPK masuk ya. Iya. Tempat Bapak Ibu, posisi yang akan dia tetap nanti kalau misalnya dia posisinya per tahun ini ya, per 2023 itu pasti akan dilihat laporan atas 2023 seperti apa, itu akan diuji kebenaran atas laporan dan pertanggungjawaban yang Bapak Ibu lakukan, akan diuji sampai BPK atau mungkin APIP mempunyai keyakinan laporan yang Bapak Ibu sajikan itu memadai, benar memadai ya, walaupun tidak bisa, maaf kita tidak bisa bilang itu benar mutlak ya, memadai, memberikan keyakinan di auditor bahwa oke, laporannya memadai. Nah itu mungkin juga harus perhatian. Kalau misalnya tidak ada laporan, nah ini akan repot. Seperti apa nanti proses ke belakangnya untuk melakukan pengujiannya. Nah itu mungkin yang wajib Bapak Ibu nanti lihat pada saat Bapak Ibu melakukan pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu. Banyak di beberapa tempat yang mungkin agak abai terkait administrasi ya. Belanja apa semua simpan, tidak langsung dilakukan pencatatan, tercecer atau lupa. Ini juga terjadi yang pada akhirnya dia menggunakan bukti lain yang pada saat dikonfirmasi oleh auditor ternyata menjadi tidak benar. Secara contoh mungkin bukti yang ada kita sudah melakukan pembelian atau kita melakukan perjalanan, sudah ada buktinya, karena tidak tercatat langsung, tidak dihasilkan secara baik, mungkin saja dia hilang. Nah untuk menutupi ini dibuatkanlah bukti baru. Nah pada saat bukti baru ini diuji, dikonfirmasi, ketahuan bukti ini tidak benar. Nah itu bisa dinyatakan bahwa atas pelaksanaan kegiatan menjadi tidak benar hanya karena bukti yang kita abai. Nah itu mungkin yang beberapa hal yang terkait dengan teknis permasalahan-permasalahan yang mungkin Bapak Ibu bisa temui di lapangan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mungkin juga nanti bisa perkuatan dari sisi verifikasinya. Kita nggak tahu setiap pelaksanaan seperti apa, penguatannya di sisi verifikasi. Bagaimana teknis verifikasi berjenjang ya, berjenjang untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan telah sesuai. Kemudian juga ya pelatihan mungkin lebih ke teknis pelatihannya dilakukan oleh KPU Kota. Kemudian sekretaris di komisi KPU-nya, kemudian sekretaris di KPU juga melakukan evaluasi secara berkala bagaimana terkait pelaksanaan mulai dari tahapan perencanaan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban. Juga yang bisa lebih ini lagi hati-hati juga terkait dengan perubahan atas anggaran, bukan jumlahnya tapi substansi kegiatannya mungkin berubah karena ada kebijakannya bahwa anggaran itu direview oleh inspektorat. Secara teknis harusnya juga atas perubahannya dilakukan review oleh inspektorat, sehingga apa yang disajikan dalam anggaran nanti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektorat pasti punya alur harus seperti apa sih SBM yang digunakan. Mungkin seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahannya terkait dengan risiko ini. Mungkin ini juga harus diperhatikan oleh teman-teman. Jangan sampai nanti lalai. Kita bukannya tidak melakukan ya. Apapun bisa kita lakukan. Di kehidupan sehari-hari kita lakukan itu. Risikonya kita tahu ini. Cuma kadang untuk pekerjaan yang besar seperti ini kita tidak dokumentasikan. Seolah-olah
Jadinya bisa jadi lupa ya, terlupakan kira-kira risiko apa yang mungkin terjadi, sehingga kita tidak sempat menyusun, merencanakan mitigasinya seperti apa. Nah ini mungkin jadi perhatian Bapak Ibu, termasuk mungkin dari KPU Kota ya. Mungkin kita bantu. Terima kasih.